Pernah nggak kalian kepikiran begini? Kenapa ya ada orang yang kerja dari pagi sampai malam, banting tulang, tapi hidupnya tetap pas-pasan? Sementara ada juga orang yang kerja kelihatannya santai-santai aja, tapi kok rezekinya lancar, hidupnya mapan, dan punya tabungan? Apakah rezeki itu benar-benar soal kerja keras doang? Atau sebenarnya ada pola tertentu yang mengatur, semacam hukum finansial yang bikin hasil tiap orang beda-beda, meski sama-sama usaha? Nah, di video ini kita akan bahas tuntas. Jadi jangan buru-buru bilang rezeki itu hanya nasib atau hanya usaha. Karena kalau kita bedah pakai logika, ada hal yang menarik. Langsung aja kita bahas. Oke, pertama-tama kita sepakati dulu. Usaha itu wajib. Tanpa usaha, nggak mungkin ada hasil. Mau dapat uang tapi nggak kerja, ya jelas mustahil. Tapi, masalahnya begini. Banyak orang kerja keras, tapi hasilnya tetap nggak jauh beda. Contoh paling gampang, seorang kuli bangunan yang setiap hari ngangkat semen, kerja di panas terik. Itu jelas kerja keras, tapi pendapatannya kecil. Sementara ada seorang programmer yang kerja di ruang ber-AC, duduk depan komputer. Secara fisik kelihatan lebih ringan, tapi hasil uangnya bisa berkali-kali lipat lebih besar. Logikanya, kerja keras tidak otomatis sama dengan rezeki besar. Karena yang menentukan bukan hanya kerasnya kerja, tapi juga nilai dari pekerjaan itu di mata sistem ekonomi. Semakin dibutuhkan dan semakin sedikit orang yang bisa melakukannya, biasanya nilainya makin tinggi. Makanya dokter spesialis atau programmer bisa dapat bayaran lebih tinggi daripada tenaga kasar. Artinya, usaha itu perlu, tapi belum cukup. Ada faktor lain yang ikut main, dan disinilah kita mulai kenal dengan yang namanya pola finansial. Sekarang coba kita lihat dari sisi lain. Pernah nggak dengar cerita orang yang gajinya besar tapi tetap sering merasa miskin? Setiap bulan uangnya habis, bahkan masih nambah hutang. Tapi di sisi lain ada orang dengan gaji sederhana, hidupnya tenang, bisa nabung, bahkan bisa beli rumah pelan-pelan. Bedanya apa? Bedanya ada di cara mereka mengelola uang. Nah, inilah yang saya sebut pola finansial. Pola finansial itu semacam hukum tak kasat mata. Kalau kita ikuti, keuangan kita jadi lebih sehat. Kalau kita abaikan, sekeras apapun usaha kita, uang tetap akan bocor. Contoh logisnya, 1. Kalau setiap kali gajian kita langsung habiskan untuk gaya hidup, maka rezeki sebesar apapun akan terasa kurang. 2. Kalau kita disiplin menyisihkan sebagian kecil untuk tabungan atau investasi, meski kecil, lama-lama akan tumbuh jadi besar. 3. Kalau kita mengerti risiko dan berani mengembangkan uang, misalnya lewat investasi yang aman, hasil jangka panjangnya jauh lebih baik dibanding hanya menyimpan di dompet atau di bawah bantal. Jadi, pola finansial ini kayak hukum gravitasi. Dia bekerja tanpa peduli siapa kita. Kalau kita melanggar, kita rugi. Kalau kita taat, kita untung. Dan inilah jawaban kenapa ada orang yang usahanya biasa saja tapi rezekinya kelihatan lancar. Karena mungkin dia lebih paham mengelola apa yang dia punya. Kalau begitu, apakah rezeki cuma soal pola finansial aja? Jelas tidak. Karena kalau kita pinter ngatur uang tapi nggak ada pemasukan, ya sama aja nol. Jadi intinya, rezeki itu kombinasi antara usaha yang tepat dan pola finansial yang benar. Coba kita bandingkan. Orang pertama kerja keras, gajinya lumayan besar, tapi nggak bisa mengatur keuangan. Akhirnya tiap bulan stres karena hutang, nggak punya tabungan, dan selalu merasa kurang. Orang kedua penghasilannya biasa-biasa aja, tapi disiplin mengelola. Dia punya catatan keuangan, tahu prioritas, bisa nabung, dan sedikit demi sedikit berinvestasi. Hidupnya lebih tenang. Nah, bayangkan kalau ada orang yang punya dua-duanya, dia kerja keras di bidang yang tepat, lalu hasilnya dikelola dengan bijak. Bisa dipastikan hidupnya lebih stabil, lebih mapan, dan masa depannya lebih terjamin. Jadi kalau ditanya, apakah rezeki itu soal usaha atau ada pola finansialnya? Jawabannya, dua-duanya penting. Usaha itu bahan baku, sementara pola finansial itu
cara mengolah bahan tersebut. Kalau salah satunya hilang, hasilnya tidak maksimal. Makanya banyak orang bilang, jangan hanya kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Dan kerja cerdas itu salah satunya dengan memahami bagaimana uang bekerja. Sekarang kita bisa lihat dengan jelas, rezeki itu memang tidak murni soal kerja keras, tapi juga soal bagaimana kita mengelolanya. Usaha penting, tapi kalau tidak dibarengi dengan pola finansial yang sehat, hasilnya bisa bocor. Dengan usaha yang tepat, ditambah pola pengelolaan uang yang benar, rezeki kita akan terasa lebih cukup, lebih berkah, dan bisa menyiapkan masa depan yang lebih aman.